sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya kebahagiaan manusia, kesuksesan manusia, kejayaan manusia Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam amal-amal agama yang sempurna sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatullahi salam ala khatamal mursalin. Ahmaduhu subhanahu wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah mai maki naki masing simata memuji syukur tamatapung mengeripung Allah Subhanahu wa taala. Nasabah pada hari ini Allah telah memberikan kita yang namanya nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga pada hari ini tetap kita datang di tempat yang penuh mubarakah ini guna menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam, sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita peruntuhkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam kehidupan kita ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita segalanya apa yang kita inginkan. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di dunia ini. Apapun yang kita buat tergantung apa yang kita laksanakan. Ketika kebaikan yang kita laksanakan, maka kebaikan pula yang akan mendatangkan kepada kita. Tetapi keburukan yang kita lakukan,
maka keburukan pula yang akan mendatangkan kita. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kenikmatan kita hidup di dunia ini, maka tak lain dan tak bukan kita yang merasakan hidup di dunia ini banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua manusia diberikan kenikmatan yang cukup luar biasa. Cuman ada yang diberikan nikmat harta sedikit namun tetap disyukuri. Ada yang diberikan nikmat harta yang banyak, jangan sombongkan hartanya. Karena kenapa? Semua yang diberikan Allah kepada umatnya itu semua adalah titipan. Suatu saat nanti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita hanya bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan, maka tentunya Allah akan menambahkannya. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah nikmat Allah, yakinlah kufur Allah akan ada pada orang-orang yang tidak bersyukur. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat Allah yang diturunkan kepada kita semua tidak ada yang bisa menghitungnya. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha. Barang siapa yang ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah tak satu pun manusia di muka bumi ini bisa menghitung berapa jumlah nikmat yang diberikan kepada kita. Karena nikmat Allah yang pertama diberikan kepada kita adalah nikmat harta, yang kedua adalah nikmat kesehatan, dan yang kedua adalah nikmat anak yang soleh yang kita miliki. Yang pertama Allah memberikan kita nikmat harta, maka tentunya gunakanlah harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat harta lebih, gunakanlah menyumbang di masjid, dan itu insyaallah akan menjadi ladang pahala jariah buat orang-orang yang menyumbang ke masjid ataupun tempat-tempat pendidikan. Karena menyumbang ke masjid adalah salah satu amalan jariah yang tidak akan terputus amalnya meskipun kita meninggal, sudah lama meninggalnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita yang diberikan nikmat yang banyak oleh Allah, keluarkanlah sedekahnya. Karena kenapa? Berbeda jamaah antara zakat dan sedekah. Sedekah yang kita masukkan ke masjid dan tempat-tempat pendidikan itu adalah sunnah dan menjadi amal jariah. Sedangkan zakat adalah suatu kewajiban yang harus kita keluarkan untuk orang-orang yang membutuhkan, tentunya orang-orang yang miskin. Dan ada perhitungannya. Dalam 1 juta uang yang kita miliki, tentunya harus keluar, wajib hukumnya keluar, yaitu 20%, 25.000 keluar untuk orang miskin. Ketika jamaah punya uang yang disimpan sekitar 1 juta, wajib hukumnya keluar 25.000. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perhitungannya, dan seterusnya ketika kita memiliki uang yang lebih. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat selanjutnya tak lain dan tak bukan yang cukup besar adalah nikmat kesehatan.
Karena kenapa? Nikmat kesehatan adalah nikmat yang cukup besar. Meskipun kita banyak harta, bergeliman harta, tetapi kita tidak diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya harta itu terasa hampa. Karena kenapa? Harta kita tidak bisa makan dengan enak, makan kita tidak bisa nikmatinya dengan baik ketika kita tidak diberikan yang namanya nikmat kesehatan. Maka tentunya kesehatan lebih utama dibanding segalanya. Maka dari itu jamaah, meskipun kita tidak diberikan nikmat harta yang banyak, tetapi kita diberikan kesehatan yang luar biasa, maka itulah sesungguhnya harta yang sangat luar biasa yang diberikan Allah kepada setiap manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan harta yang ketiga adalah anak soleh. Kenapa harta yang sangat luar biasa anak soleh adalah ketika kita meninggal kelak jamaah, kita hanya menunggu doa-doa dari anak soleh. Bukan harta yang kita simpan, yang kita tunggu ketika kita meninggal. Bukan keluarga yang kita sayangi, yang kita tunggu ketika kita meninggal. Bukan jabatan yang kita tunggu ketika kita meninggal. Akan tetapi yang kita tunggu pada saat kita meninggal kelak adalah tak lain doa-doa dari anak yang soleh yang kita tinggalkan selama hidup di dunia ini. Makanya jamaah, kita yang memiliki anak, maka didiklah dengan agama anak-anak kita. Karena kenapa? Ketika agama yang dimiliki oleh anak kita bagus, maka insya Allah ketika kita meninggal, kita akan didoakan oleh anak-anak cucu kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan dari khutbah saya pada kesempatan ini, maka marilah kita banyak-banyak bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita. Karena semua manusia pasti diberikan nikmat yang cukup luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita gunakan nikmat harta kita, digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk pembangunan masjid dan pembangunan tempat-tempat pendidikan. Dan mari kita gunakan harta kita untuk mengeluarkan zakatnya, untuk berguna bagi orang-orang miskin. Dan mari kita didik anak-anak kita untuk menjadi generasi yang soleh dan soleha. Agar kenapa? Agar suatu saat nanti kita meninggal, anak-anak kita bisa mendoakan kita, bisa mengirimkan doa kepada kedua orang tuanya. Itulah khutbah singkat yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wasikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wa huwal ghafurur rahim.